Jadi gini ya, selain gua nonton anime per minggu, gue juga banyak baca manga ongoing. Manga ongoing itu ya yang lagi jalan serialisasinya, mau yang satu chapter per minggu atau yang satu chapter per bulan juga ada yang gue ikutin. Tapi ya ada struggle-nya tersendiri gitu loh buat pembaca yang ngikutin manga ongoing itu. Gue tuh sebenarnya udah bikin video tentang kelebihan baca manga itu kayak gimana. Cuman itu topiknya in general banget gitu, kayak ngajak lu pada baca manga gitu. Dan di video ini bedanya spesifik gue mau ngomongin kelebihan sama kekurangan baca manga ongoing, spesifik ke satu topik itu. Jadi kelebihan baca manga ongoing itu yang paling jelas adalah lu menghindari spoiler nih, terutama yang anime only. Gue nggak yakin sih semua orang bener-bener bisa menghindari spoiler atau enggak gitu di zaman sekarang, apalagi dengan sosial media yang banyak banget postnya itu. Gue nggak tahu ada cara lu gimana yang masih bisa menghindari suatu spoiler dari series itu, apalagi kalau seriesnya gede banget namanya. Gue cerita aja nih dikit lah ya pengalaman gue dulu tentang Attack on Titan. Attack on Titan gue tuh dulu aslinya anime only sebelum akhirnya jadi manga reader sekalian ya, karena spoiler di internet tentang major plot twist sama bagian yang penting banget di cerita. Akhirnya dengan motivasi menghindari spoiler, gue nge-spoiler diri gue sendiri dengan baca manganya secara rutin. Dan ya itu juga karena hasil gap season 1 ke season 2 nya juga lama banget, jauh banget. Jadi kayak ya udahlah baca aja sekalian. Hasilnya itu tadi ya lo jadi updated gitu loh tentang chapter terbarunya, isi cerita ada apa aja. Kayak sekarang ya gue juga rutin lah baca Jujutsu Kaisen per minggu. Ya jelas aja di anime itu masih ngecover cerita yang bagian mana, tapi di manganya udah cerita yang jauh banget gitu loh bagian mana. Emang sih ini jatuhnya minus kecilnya rada FOMO gitu loh, fear of missing out. Tapi ya gue sebagai orang yang lumayan senang baca komik, jadi kayak ya gak apa-apa sih, gue have fun juga kok baca komik. Mungkin poin lainnya ya gimana ya, enak gitu loh lu nge-hype chapter terbaru dari suatu series itu kayak gimana. Lu nge-hype itu chapter terbaru, entah chapter yang terbit per minggu atau per bulan, itu seru banget. Misalnya lu ngelihat kayak reaksi fandom terhadap chapter terbaru itu kayak gimana, entah lu mau konten yang serius gitu, analisis mendalam tentang satu chapter itu, atau lu ngelihat meme tentang chapter itu kayak gimana. Dan mungkin ya ada yang gambar fan art gitu tentang chapter terbaru, isinya apa aja, barangkali ada karakter baru atau apa. Biasanya itu anjir gue nggak tahu ada tukang gambar fan artis gitu, cepet banget gambarnya, padahal itu chapter baru keluar 1-2 jam sebelumnya. Gue nggak tahu, sumpah gila banget fan artis ini. Gue ngerasain banget pas baca Chainsaw Man gitu, ngeliat fandomnya ngapain, bahas karakternya, meme-nya kayak gimana. Dan fan art itu kenceng banget tuh fandom Chainsaw Man gitu loh. Gue inget itu tiap ada karakter baru langsung digambar sama fan artisnya, terus meme-nya kayak gimana, meme-nya juga gambar fan art. Gue nggak tahu deh, itu seru banget jadi baca manga per minggu itu di situ. Tapi ya itu tadi kan kelebihannya baca manga ongoing. Sekarang kalau kekurangan dia baca yang ongoing itu kayak gimana? Tentu ya kekurangan paling gede buat gue pribadi itu, gue kadang lupa gitu chapter sebelumnya ngebahas apa. Katakanlah lu baca satu chapter yang terbit per minggu, dan itu terbitnya di hari Minggu, kayak terbitannya Weekly Shonen Jump. Terus ya lu baca tuh hari Minggu, dan di hari Senin sampai Sabtu lu tuh sibuk banget sama kehidupan lu, entah lu kerja, kuliah, sekolah atau apa. Nah terus pas hari Minggunya lu baca chapter terbaru yang lu ikutin itu manganya, mungkin aja lu lupa gitu loh sama chapter sebelumnya isinya apaan, karena lu sibuk gitu, dan lu kagak ada waktu gitu loh buat mikirin perwibuan, buat mikirin komik-komik. Belum lagi kalau kita ngomongin manga bulanan kayak Jojo. Gue tuh ya pas baca Jojo Lit itu ya lupaan gitu loh, kan satu chapter satu bulan. Dan sekarang juga Jojo Land satu chapter satu bulan, jadi kayak aduh gue lupa gitu chapter sebelumnya isinya apaan. Sebenarnya solusi lupaan ini ya udah lu tinggal reread aja, baca ulang gitu loh, bukan masalah yang besar-besar amat. Terus juga kadang itu satu chapter itu kerasa cepet banget ya, lu nunggu 1 minggu lu bacanya kurang 1 menit. Tapi ya gue juga walaupun baca kurang dari 1 menit, kadang ya tetap aja gue tuh suka reread lah, baca ulang itu satu chapter berulang kali gitu dalam satu kali sesi baca. Belum lagi itu kalau misalnya kita ngomongin tuh manga itu lagi break gitu, fandomnya bisa gila tuh, kayak fandom Jujutsu Kaisen itu pesakitan aja tiap kali kalau manganya break. Gue nggak tahu sumpah. Dan pas habis break itu kerasa banget chapternya pendek banget gitu loh. Kayak ini yang gue rasain pas baca Chainsaw Man gitu loh. Habis break 2 minggu, chapter terbaru ya kerasa pendek banget. Tentu aja gue ngomongin kekurangan sama kelebihan ini dari sisi egois gue sebagai pembaca gitu loh, sebagai konsumen. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pandangan lain nih, sebagai author, pandangan mangaka itu kayak gimana sih? Kalau memposisikan diri nih sebagai yang bikin komik nih, sebagai tukang gambar ya, gue tuh selalu kepikiran gitu loh, kok bisa ya ini orang gambar satu chapter per minggu yang isinya itu 20 halaman. Kayak gue nggak tahu bisa
banget itu kayak gimana, otak gue nggak bisa mikir sumpah. Lu tuh harus jago gambar lah obviously, terus juga lu mungkin harus jago mikirin cerita gitu loh, karena ya banyak komik itu yang sekalian autornya itu mangaka kan gambar sama mikir cerita. Ya emang sih ada kasus kayak Oshinoko gitu loh, yang gambar sama yang bikin ceritanya beda kan. Yang gambar Oshinoko itu Mengo Yokoyari, terus yang bikin cerita itu Aka Akasaka. Cuma tetap aja kalau lu pikir-pikir, Aka Akasaka ini bikin cerita 1 minggu buat 20 halaman itu kayak gimana gue juga gak tahu. Belum lagi gambarnya Mengo Yokoyari itu kayak gimana gue gak tahu. Sumpah gue nggak bisa mikirnya gitu loh, sebagai orang awam buat mikir gitu gue gak tahu. Emang sih sebenarnya udah banyak yang tahu juga gitu loh, kalau misalnya manga itu pasti ada asisten gitu yang ngebantu mangakanya garap gitu, bantu gambar. Tapi gue nggak tahu sih jumlah pasti tiap series itu punya berapa asisten. Katakanlah satu series gitu punya 2 atau 3 asisten lah gitu lah. Tapi tetep aja gitu, dengan 2-3 asisten yang bantu gambar, gue juga gak kepikiran gitu loh kok bisa gitu loh mereka kuat gitu loh gambar segitu banyaknya halaman, mikirin cerita dan lain-lain. Gue nggak tahu jujur. Kayak walaupun kadang kesel juga sih itu manga pengumuman break ya, tapi ujungnya gue maklum aja lah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya kadang kalau breaknya sampai kayak Hunter x Hunter juga kadang ya gimana gitu loh. Cuman pada akhirnya gimana pun juga harus mentingin sisi autor ya, sisi mangakanya gitu. Karena kalau misalnya si autor ini ya sakit gitu loh, dipaksa bikin komik, dipaksa gambar gitu, dipaksa kerja, ujungnya malah tambah parah gak sih, kualitas ceritanya malah tambah turun gitu loh. Jadi semisal si mangaka break ya gue maklum aja gitu loh, entah mereka mau istirahat atau apa, ujungnya biar menjaga kesehatan fisik sama mental mereka gak sih kalau break itu ya obvious banget kan. Akhirnya ya penutup dari video ini apa ya, gue jujur kagak tahu sih sebenarnya apa gitu ya. Lo pada kalau mau ikutin baca manga ongoing atau nggak ongoing terserah lo pada sih, suka-suka lu gitu loh, gue gak terlalu ngurus. Cuma ini mungkin video ini sih ya pertimbangan apa aja sih yang kayak bisa jadi kelebihan sama kekurangan buat lu pada ngikutin manga yang ongoing. Yang penting sih bagi gue ya, kalau udah bagian dari orang yang catch up sama chapter terbaru satu manga, jadi lu ikut fandom yang ongoing lah bacanya, tetap pentingin aja kesehatan manga aja kayak gimana sih kalau buat gue pribadi. Sama ya mungkin di suatu saat gitu lu support gitu, lu langsung beli koleksi fisiknya gitu loh ke toko buku atau kayak gimana. Jadi kayak gue nggak tahu nutupi gimana gitu. Jadi bye.